Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah online di Universitas Dian Nusantara. Berikut ini adalah tutorial bagaimana cara kita mengelola profil pengajar pada aplikasi kuliah online Universitas Dian Nusantara. Pertama-tama silahkan Bapak Ibu ke alamat kuliahonline.undira.id untuk mengakses aplikasi kuliah online Undira. Lalu Bapak Ibu login menggunakan user password yang sudah Bapak miliki, Ibu miliki sebagai pengajar. Di sini sebagai contoh, di sini saya menggunakan akun giri.purnama dengan password yang sudah saya miliki. Klik login hingga tampilannya seperti ditunjukkan pada layar Bapak Ibu semua. Nah, untuk melakukan pengelolaan profil, terutama penggantian profile image, ya, foto profil dari Bapak Ibu, serta penggantian password, jika memang harus diganti, caranya dengan mengklik tanda panah kecil di samping NIP kita, klik, langsung Bapak Ibu arahkan ke bagian preference. Di sini ada change password. Bapak Ibu klik, masukkan password defaultnya dan ganti dengan password yang baru. Minimal 5 karakter. Kita save. Selesai, password sudah berubah. Berikutnya bagaimana cara mengganti foto profil dari Bapak Ibu. Caranya kita klik menu edit profile, scroll ke bawah. Di sini ada bagian new picture. Kita klik saja tanda panah yang bergerak-gerak, choose a file. Bapak Ibu scroll, cari foto yang ingin Bapak Ibu masukkan atau mengganti foto profil yang ada. Kita pilih, kita upload, dan kita update profile hingga foto kita akan berganti. Nah, itulah bagaimana kita cara mengganti password dan foto profil akun kita. Kembali ke beranda, dan pada video berikutnya kita akan belajar cara mengelola kelas virtual Bapak Ibu semua. Terima kasih. Baiklah, mari kita lanjut Bapak Ibu. Berikut ini saya akan coba menunjukkan cara mengelola kelas virtual Bapak Ibu. Saya akan contohkan di sini. Saya akan coba mengelola kelas virtual saya pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Ini adalah tampilan kelas saya yang masih kosong. Aturan pertama yang harus Bapak Ibu penuhi adalah membuat kelas pengantar pada posisi paling atas, ya, atau kelas pertemuan 0. Caranya adalah dengan kita aktifkan dulu mode edit dengan mengklik tombol turn editing on. Nah, kelas perkenalan atau pengantar ada bagian paling atas yang saya tunjukkan pada kursor panah ini. Kita akan lakukan edit di sini dengan edit section atau disebut dengan kelas general, ya. Pertama kita masukkan judul mata kuliah. Contoh saya di sini adalah mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Kita atur posisinya ke bagian tengah. Kita coba perbesar, heading large,
Terus kita tambahkan preformat. Ini kalau kembali kecil seperti ini karena preformat akan merubah settingan awal ya. Jadi kalau kita besarkan pun preformatnya yang hilang ya. Caranya untuk tetap ada ya, kita arahkan preformats, kita klik tombol paling kanan bawah HTML, kita rubah langsung di dalam scriptnya dengan menambahkan tag H1. Kita klik lagi tombol HTML-nya, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, agar kita bisa ke bagian bawah di luar dari format ini, kita kembali ke HTML, kita tambahkan tag BR ya, break ya, BR, sehingga kursor kita bisa kita arahkan ke bagian bawah dari judul mata kuliahnya. Kita ketengahkan, dan berikut ini adalah cara menambahkan foto dari profile kita ya. Kita insert image di sini atau edit image. Kita browser saja ya. Kita ambil foto kita. Sebagai contoh di sini saya akan memasukkan foto saya sendiri. Ini yang ini. Kita upload. Jangan lupa untuk mencentang this image is decorative only ya. Nah, seperti ini. Setelah itu, samping dari foto kita enter untuk memasukkan nama kita agar mahasiswa tahu dan yakin bahwa kelas yang mereka ikuti sesuai dosen pengampunya dengan KRS yang mereka miliki. Lengkap dengan gelarnya ya Bapak Ibu. Agar mudah dibaca, kita perbesar, kita pilih medium saja. Akan tampil seperti ini. Mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya kita enter dan kita menambahkan deskripsi mata kuliah. Kita ketengahkan dulu deskripsi mata kuliah. Kita tebalkan, kita preformat kembali seperti ini. Yang bawahnya tidak perlu preformat ya. Kita ke HTML untuk menghilangkan preformat style yang bawah ya. Tambahkan BR juga biar kita bisa menambahkan bagian bawahnya. Untuk deskripsi mata kuliah silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Saya sudah memiliki deskripsi mata kuliah yang saya dapat dari RPS Prodi rekayasa perangkat lunak. Di sini saya cari dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini saya punya RPS dari Prodi. Saya akan nyari mata kuliahnya dulu. Pengantar jaringan komputer, kecerdasan buatan, pengembangan perangkat lunak ya. Ini ya kurang lebih ya, analisa pengembangan perangkat lunak atau rekayasa perangkat lunak. Ini yang agile-nya, programming Android, kerja praktek, komputasi awan. Ini ya kurang lebih yang ini. Saya akan ke bagian RPS-nya. Saya akan klik sini. Saya akan ambil deskripsi dari mata kuliahnya. Copy dan saya akan masukkan ke sini. Ya seperti ini. Tapi kalau misalkan biar rapi,
dan tidak membawa format dari dokumen sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita pindahkan dulu ke Notepad ya, jadi agar tag yang kita copy nanti dihilangkan ya format-formatnya, jadi clear tag seperti ini ya. Ini kita sederhanakan sajalah, kita rapikan terlebih dahulu. Pastikan bahwa ini dalam satu baris ya. Kita copy, kita masukkan. Oke, sudah masuk ya. Terus kita enter lagi. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan informasi lainnya seperti link WA, terus RPS-nya sendiri, terus kontrak kuliah, kita tambahkan di bagian bawah ya. Informasi lainnya, contoh seperti ini ya. Saya akan ketengahkan, saya bold, saya pre-format lagi. Seperti ini ya. Terus saya akan tambahkan informasi di bawahnya. Ini tampilannya ya, saya klik submit, harusnya belum ya, tinggal kita ulang edit saja informasi lainnya. Kita klik edit section ke bagian bawah ya, karena nanti bentuknya adalah eksternal dari informasi yang kita masukkan ke bagian edit tag ini. Kita save saja, terus kita tambahkan di sini ya, add an activity resource. Misalnya kita ingin menambahkan RPS ya, saya akan kembali ke bagian menu RPS dari dokumen ini. Ini hanya berlaku di jurusan informatika ya Bapak Ibu. Ini ya, rekayasa perangkat lunak ini nih. Di sini sudah ada RPS-nya, saya tinggal klik kanan saja untuk mengambil linknya ya, get link. Terus saya akan menambahkannya di sini. Caranya klik add activity resource, kita ke bagian resource, URL. Kita masukkan sini RPS mata kuliah RPL ya. Terus masukkan deskripsi, baca dan pahami RPS mata kuliah ini, contoh ya seperti itu. Jangan lupa kita centang agar tampil di depan, kita save, maka tampilannya akan seperti ini. Ini kita bisa naikkan ke atas ya, announcement-nya bisa kita hide saja kalau tidak diperlukan ya, akan tampil seperti ini. Terus yang wajib ada adalah visi misi ya. Visi misi bisa kita peroleh di website Undira, ke bagian tentang Undira. Nah ini ya visi misi ya, kita copy aja ya link URL-nya, kita tambahkan di kuliah online kita ya, kelas virtual kuliah online kita. Tambah lagi add resource ya, URL, kita masukkan linknya, visi misi universitas ya, sama juga keterangannya, baca dan pahami
ya. Jangan lupa dicentang, kita save. Scroll lagi ke atas ya. Kita udah punya RPS mata kuliah, visi misi universitas. Ya, Bapak Ibu juga bisa menambahkan link grup WA agar mahasiswa juga bisa langsung bergabung kepada grup dari mata kuliah yang Bapak Ibu ampu ya, untuk memudahkan koordinasi. Contoh lain yang perlu kita masukkan adalah kontrak kuliah ya. Contoh pada kontrak kuliah ini saya akan menggunakan Google Form ya. Jadi nanti mahasiswa harus menyetujui kesepakatan dari kontrak kuliah yang saya berikan ya, sehingga mereka tidak akan komplain di kemudian hari karena mereka sendiri sudah menyepakati apa yang menjadi aturan perkuliahan kita ya Bapak Ibu. Ini contoh dari kontrak kuliah yang saya buat ya. Jadi mereka nanti harus menyetujui ya. Ini kalau kita mengampu beberapa mata kuliah, kita tinggal buat aja checklistnya agar mahasiswa terdaftar berdasarkan mata kuliahnya. Jadi kita cukup membuat satu form ya. Nah, kita akan ambil linknya dan kita akan memasukkannya ke dalam kuliah online kita. Resource lagi, URL, tambahkan kontrak kuliah. Di sini kita masukkan nama linknya, kontrak kuliah. Kasih keterangan, baca dan pahami. Pilih persetujuan dalam kontrak kuliah ini. Centang, display, save. Oke, kita naikkan ke atas. Kita sudah punya RPS mata kuliah, visi misi universitas, dan kontrak kuliahnya itu sendiri. Ya, jadi kalau kita tutup tune editing on-nya menjadi off, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah bagian general pembuka dari kelas virtual yang Bapak Ibu ampu nantinya ya. Kurang lebih akan tampil seperti ini. Nah, untuk tutorial berikutnya bagaimana kita membuat kelas sinkronis di pertemuan 1 yang serupa juga dengan pertemuan 7 dan 15. Baiklah Bapak Ibu, berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat kelas sinkron ya di pertemuan 1 yang serupa dengan pertemuan 7 dan 15. Jadi kalau di sini jatuh pada tanggal 14 Maret ya, saya melaksanakan perkuliahan pertama pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi kita akan edit bagian seksi ini ya. Jangan lupa selalu klik Tune Editing On ya, hingga tampil beberapa tools ya dan link editnya. Kita akan edit di sini. Kita beri judul pertemuan 1 dalam kurung tatap maya. Kita ketengahkan, terus kita pre-format agar terlihat rapi ya. Bapak Ibu boleh di bold seperti ini. Kalau kursornya tidak mau ke bawah, klik HTML, kita tambahkan BR ya. Nah, kursornya ada di bawah, kita ketengahkan,
Terus kita masukkan judul pertemuan pertama. Sebagai contoh, ini mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Saya akan lihat ke RPS. Judulnya di sini mengenai pendahuluan, ya. Pendahuluan tentang mata kuliah ini. Jadi saya tulis saja pendahuluan di sini, ya. Terus agar dominan kita besarkan saja judulnya. Saya pilih di sini medium, ya. Terus kita enter agar menarik. Saya akan menambahkan gambar berkenaan dengan pertemuan 1. Umum aja, ya, rekayasa perangkat lunak. Yang sifatnya umum, ya, gambar yang sifatnya umum berkenaan dengan mata kuliah ini. Kita gunakan Google Image, kita cari contohnya ini, ya. Kita klik kanan, kita ambil alamatnya saja. Kembali lagi, kita insert image, enter URL yang tadi kita ambil dari Google. Pastikan tampil agar tidak terlalu besar. Kita atur kurang lebih 500 atau size-nya kita ikuti agar menyesuaikan, dan jangan lupa untuk centang, ya, agar kita tidak butuh deskripsi dari gambar ini, ya. Kita save, ya, akan tampil seperti ini. Kalau sudah kita save change, ya. Nah, akan tampil seperti ini, ya, pertemuan 1 tatap maya pendahuluan. Selanjutnya apa yang perlu ada pada pertemuan 1 ini adalah link Google Meet, ya. Caranya kita klik add an activity or resource. Kita arahkan ke resource agar tampilan tidak terlalu banyak. Kita pilih Google Meet for Moodle. Ya, ini kita masukkan pertemuan 1 tatap maya. Dituliskan di sini aturan-aturannya seperti masuk menggunakan email Undira, open kamera selama kuliah online, ya. Terus aturan lainnya mungkin yang ingin Bapak Ibu masukkan di sini, misalkan 15 menit terlambat dianggap tidak hadir, ya, agar mahasiswa disiplin, ya. Contoh seperti ini, ya. Jangan lupa kita centang. Waktunya kita sesuaikan 14 Maret. Jamnya juga kita sesuaikan, misalkan jam 19, ya, sampai dengan jam 21, sesuaikan dengan jadwal mata kuliah Bapak Ibu semua. Di sini kita generate roomnya, gunakan akun Undira, sehingga nanti secara default room ini akan dibuat berdasarkan akun Undira, sehingga mahasiswa bergabung pun harus wajib menggunakan akun Undira. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot mengadmit mereka, ya, ketika mereka bergabung bila menggunakan akun di luar Undira. Setelah itu kita save, maka akan tampil seperti ini, ya. Terus juga kewajiban lainnya harus kita masukkan adalah modul kuliah, ya. Caranya sama, ya, seperti sebelumnya. Kita pilih URL. Di sini modul kuliah pertemuan 1, ya. Saya
akan ngambil dari Google Drive. Jadi usahakan Bapak Ibu melingkan mata kuliahnya, modulnya terutama dari Google Drive ya. Saya akan ngambil dari Google Drive, bahan ajar, Undira, rekayasa perangkat lunak di sini ya. Contoh ini ya, saya sudah menginstal Google Drive di PC saya. Saya ke modul, di sini ada pertemuan-pertemuan. Contoh di sini saya menggunakan modul pertemuan 1 yang ini ya. Lebih baik nanti Bapak Ibu dalam format PDF ya. Contoh ini ya. Kita klik kanan kalau Bapak Ibu sudah menginstal aplikasi Google Drive di PC kita ya. Ini tinggal share with Google Drive. Tunggu beberapa saat. Terus kita restrict Universitas Dian Nusantara. Tunggu beberapa saat sampai keluar copy linknya. Kita copy linknya. Selesai, kita paste ke sini ya. Nah, seperti ini. Baca dan pahami modul kuliah yang menyertai. Seperti ini. Klik display. Kita belum restrict maupun activity completion ya di pertemuan ini. Tapi misalkan Bapak Ibu ingin mengatur bahwa modul ini boleh mereka misalkan ya peroleh pada waktu pertemuannya. Caranya ya kita restrict berdasarkan waktu ya. Di sini kita restrict access, at restriction, date from tanggal 14 misalkan ya. Disesuaikan dengan waktunya jam 19 misalkan ya, from saja satu aja. Jadi mulai tanggal 14 baru mereka bisa mendownload modul kuliah ini. Tidak perlu pakai until ya, karena ini modul kuliah ya. Kita save sehingga akan tampil seperti ini ya. Modul kuliah baru bisa mereka akses ketika waktu perkuliahannya. Demikian mata kuliah virtual ini dan pertemuan 1 sinkron ya. Jadi kewajiban Bapak Ibu adalah memasukkan modul kuliah dan membuat kelas tatap mayanya menggunakan Google Meet. Pada video berikutnya akan saya tunjukkan cara membuat kelas pertemuan asinkron ya, online-nya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke contoh membuat kelas virtual pertemuan 2 atau asinkron ya, identik dengan pertemuan-pertemuan tidak tatap maya. Contoh pertemuan 2, 3, 4, 5, 6, terus 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Itu adalah pertemuan online pada kuliah e-learning ya. Saya akan contohkan cara membuatnya seperti juga pertemuan 1. Langkah awal kita buat judul dari pertemuannya. Pertemuan 2 ya. Kita ketengahkan, kita bold, dan kita pre-format ya. Ya, kasih BR biar bisa menulis di bawah. Kita ketengahkan, kita beri judul pada pertemuan ini. Kalau menurut silabus saya membahas tentang, kita buka lagi ya RPS-nya. Saya tutup tadi. Nah, ini di sini pertemuan 2 ini ya, tentang diagram nih ya. Kalau kita lihat di sini
memahami, menganalisa, dan menerapkan konsep diagram use case, diagram activity, diagram kelas, dan diagram sequence. Jadi ini UML diagram ya namanya ya. Saya akan tambahkan di mata kuliah virtual saya, di kelas virtual saya, diagram UML misalkan, atau UML diagram. Kita buat medium, enter, kita ketengahkan, kembali kita akan mencari gambar berkenaan dengan topik yang akan dibahas pada pertemuan tersebut. Diagram UML misalkan. Banyak ya di sini ya. Bisa UML diagram course, ini nama course ya. Ini use case. Kita ambil contoh aja ya. Misalkan use case diagram lah. Di sini ini nih ya, contohnya ini ya. Saya akan mengambil gambar ini. Klik kanan, copy image address, kembali lagi ke depan. Kita tambahkan di sini. Pastikan gambarnya keluar. Terus centang kita sesuaikan tidak terlalu besar, 600 atau 500 ya. Kalau ini dirasa terlalu besar, tinggal klik gambarnya 2 kali, kita ubah lagi seperti ini ya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Kita sudah menambahkan nama pertemuannya, judul topik pertemuannya, dan gambar yang terkait berkenaan dengan topik yang akan kita bahas pada pertemuan tersebut. Nah, selanjutnya adalah kita menambahkan modul kuliah ya. Saya buka lagi daftar list mata kuliah saya. Sebagai contoh, inilah modul kedua. Saya akan klik kanan, kembali, share with Google Drive. Tunggu beberapa saat. Di sini kita rubah restriknya Universitas Dian Nusantara, copy link ya. Terus kita tambahkan di sini resource ya, ke URL, masukkan di sini. Terus tambahkan nama dari modulnya, modul kuliah pertemuan 2. Kita masukkan deskripsinya. Download menggunakan akun Undira. Baca dan pahami. Ya. Terus centang di sini. Nah, untuk pertemuan 2 ini kita harus men-setting modul ini di bagian activity completion-nya ya, karena nanti ini digunakan untuk restrict reply forumnya ya. Nah, ini kita klik bagian activity completion-nya, terus klik menu completion tracking-nya, kita pilih bagian bawah ya. Defaultnya tengah, kita bagian bawahnya. Terus centang ya, require view-nya. Jadi dianggap complete bila mereka mengklik link dari modulnya ya, sehingga mereka bisa nanti membuka restrict di bagian forum ya. Kalau sudah, kita langsung save and return ya. Jadi akan seperti ini tampilan ketika kita sudah memasukkan modul kuliah pertemuan 2. Nah, selanjutnya yang harus kita buat adalah forum ya. Caranya add an activity of resource, kita klik. Ini bagian bukan resource ya, forum bukan di resource tapi di bagian activities. Kita cari forum, ini ya forum, klik. Kita kasih nama forum pertemuan 2. Terus ini adalah case-nya. Misalkan apa
kesimpulan kalian berkenaan dengan modul kuliah pertemuan 2. Misalkan ya contohnya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Nah, ini nggak perlu diklik description ya, karena topik ini baru kelihatan ketika mereka mengklik forumnya. Nah, terus yang penting adalah menyesuaikan forum tipenya. Jangan menggunakan standar forum for general use, tapi kita pilih model single simple discussion. Ini satu topik, nanti mereka tinggal mereplay saja mahasiswanya. Cuma kekurangan dari model ini, mahasiswa sudah dapat melihat jawaban ya, respon dari temannya ya. Kalau model seperti ini yang aman adalah menggunakan Q&A forum, tapi saya akan mencontohkannya satu forum dulu ya. Nanti kewajiban Bapak Ibu cukup membuat satu forum di setiap pertemuan online-nya ya. Saya akan contohkan ke model single simple discussion dulu ya, cara pertama ya, seperti ini. Terus kita tetapkan availability-nya ya. Di sini ada due date, ada cut off date. Kelihatan di sini kalau due date-nya itu kapan. Sebenarnya ini model yang single simple discussion, due date-nya itu batas waktu mereka mengumpulkan ya, sampai kapan ya mulainya, dan ini kapan berakhirnya ya. Kita centang mungkin di sini karena tanggal 21 kita pilih 21 ya. Terus mulainya jam 21.00 misalkan ya. Terus berakhirnya seminggunya ya 27 Maret ya. Berarti di sini kita tulis pilih 27 Maret jam 23.59 ya. Jadi kalau sampai nyebrang 24 sudah beda tanggal, mereka tidak akan dianggap absen. Terus yang perlu kita setting lagi di bagian rating kita pilih sum of rating. Maksudnya nanti Bapak Ibu diwajibkan untuk memberi nilai setiap replay forum dari mahasiswa dengan poin maksimal 100 ya, 100 tanpa perlu mengisi grade to pass ya. 100 tipenya poin. Sum of rating ini jadi kalau mereka diberikan nilai replay mereka awalnya kita kasih 50, maka replay berikutnya bila Bapak Ibu menginginkan mereka mendapatkan nilai 60, tinggal menambahkan 10 saja ya, dengan pilihan sum of rating ini. Terus ini seperti ini saja, selesai. Terus kita ke bagian restrict access ya. Kita add restriction, terus activity completion. Choose-nya adalah, syaratnya tadi adalah modul kuliah pertemuan 2. Jadi mereka harus klik dulu modul kuliah pertemuan 2 ya. Di sini tetap default saja pilihannya. Restrict access selesai. Terus kita pindah ke activity completion. Jadi memang di bagian forum ini lengkap, karena forum ini juga syarat untuk mahasiswa bisa mengerjakan kuis. Dari activity completion ini pilih ke bagian paling bawah ya, centang student must post discussion or replace ya. Di sini saya pilih 1, jadi kewajiban mereka cukup mereplay 1 saja sehingga kuisnya bisa terbuka ya. Grade not required, jadi nggak perlu kita grade di sini ya. Cukup tadi ya, kita nambahkan rating di sini. Nah, sudah selesai, tanggal tidak perlu kita otak-atik, kita save. Nah, kita sudah punya forum pertemuan 2. No available unless the activity modul kuliah pertemuan 2 is marked complete ya. Jadi kalau ini diklik, baru ini bisa dibuka ya, bisa diklik oleh mahasiswa. Ini contoh forum pertemuan 2 model single simple discussion.
Nah, saya akan mencontohkan bagaimana kita membuat forum yang menggunakan Q&A, ya. Caranya, add an activity or resource, pilih activity, pilih forum. Di sini masukkan sama ya, forum pertemuan 2 ya, biar membedakan. Ini nggak perlu ditambahkan ya Bapak Ibu, ini hanya buat tanda saja ya, model Q&A. Masukkan topiknya yang ingin didiskusikan, terus kita pilih Q&A forum ya, terus availability-nya kita pasangkan juga 21 Maret sampai dengan 27 ya, ini sampai jam 23.59. Ini mulai aktifnya tengah malam ya. Terus ratingnya sama juga ya, sama of rating, tipenya poin, terus restrict aksesnya sama, activity completion, choose modul kuliah pertemuan 2, terus activity completionnya pilih bagian paling bawah ya, centang student must post discussion or reply 1, seperti ini. Sudah ya. Q&A sama seperti single statement discussion, nanti membedakannya di dalamnya ya. Kita save. Nah, ini belum selesai ya Bapak Ibu, jadi kita butuh untuk klik forum pertemuan 2-nya ya. Nah, nanti di sisi mahasiswa seperti ini, mereka bingung nih, kok belum ada topiknya. Ini ada new question, ini hanya di sisi dosennya. Jadi kita perlu klik, tambahkan judulnya, misalkan forum pertemuan 2. Nah, biar nggak repot, kita ambil saja ini ya. Ini kita kopikan topiknya masuk ke sini. Ya, kita post to forum. Jadi akan tampil seperti ini ya. Jadi mahasiswa nanti nge-reply-nya tinggal mengklik link discussion ini. Ya. Jadi mereka tidak bisa melihat replyan mahasiswa temannya sebelumnya ya. Jadi ketika mereka nge-reply gini, reply belum bisa melihat sampai mereka sudah mereply ya. Ini adalah contoh menggunakan model forum Q&A ya Bapak Ibu. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Nanti ini pilih salah satu, Bapak Ibu tidak perlu membuatnya kedua-duanya, pilih salah satu model yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Ya, kita sudah punya modul yang kita setting activity completion-nya untuk syarat restrict di bagian forum ya. Forumnya juga demikian, selain di restrict untuk activity completion modul juga diaktifkan activity completion-nya untuk syarat kuis. Nah, langkah selanjutnya kita membuat kuis. Nah, kuis di kuliah online ini yang berbasiskan Moodle, modelnya adalah kita harus memiliki bank soal dulu ya, agar kita mudah dalam pengelolaannya ya. Nah, caranya adalah ke bagian administration di sini ya. Di sini ada bank soal ya. Jadi Bapak Ibu buat dulu soalnya ke sini ya. Caranya kita klik question bank ya. Nanti akan tampil seperti ini. Nah, sebelum kita membuat soalnya, kita buat kategorinya terlebih dahulu ya. Kita buat misalnya di sini kuis P2, artinya pertemuan 2 ya. Kita add. Terus kuis pertemuan 3, kuis pertemuan 4 kita terus ya. Bapak Ibu persiapkan saja tempat-tempat kuisnya. Kuis pertemuan 5, nah, contohnya kita sampai kuis pertemuan 5. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu buat soalnya. Saya contohkan sini menggunakan model GIF format namanya ya. Contohnya seperti ini. Ya, ini titik 2 tanpa spasi, soal 2.1.2.2. Ini adalah judul-judul soal ya.
Jadi tanpa spasi, enter, baru Bapak Ibu buat soalnya. Nah, soalnya di sini contoh pertama ya 2.1 ini adalah contoh soal true false, pernyataan true ya. Ini pernyataan benar. Bentuk bumi bulat itu kan pernyataan benar ya. Jadi ini true. Terus soal 2.2 ini masih true and false, tapi untuk pernyataan salah. Di sini kita tuliskan F ya, false ya. Nah, untuk soal 2.3 ini contoh multiple choice, pilihan ganda ya. Di sini 10 ini adalah jawaban benarnya, kita beri tanda sama dengan, sedangkan pernyataan salahnya kita beri tanda tilde ya, ini ya, kayak cacing ini ya. Kurawa buka, Kurawa tutup. Ya, ini soal bentuk multiple choice. Berikutnya contoh soal isai ya. Soal 2.4, jelaskan arti warna bendera Indonesia. Contoh di sini ya, Kurawa buka spasi Kurawa tutup. Jadi ini Bapak Ibu membuat bentuk soal, jenis soal isai ya. Nah, untuk jawaban singkat sederhana dicontohkan pada soal 2.5 ya. Warna darah itu adalah titik-titik ya. Ini adalah mirip seperti multiple choice tapi diberi sama dengan semua. Ini adalah alternatif jawaban ya Bapak Ibu. Jadi semua pernyataan ini adalah benar ya. Jadi nanti bentuk soalnya tuh ada kolom isian ya, input text ya. Mahasiswa boleh menjawab merah, menjawab red, menjawab abang ya, orang Jawa itu merah itu abang, atau berem ya untuk orang Sunda nih, contoh ya, contoh soalnya. Nah, jadi boleh menjawab dari salah satu jawaban yang telah Bapak Ibu berikan dalam bentuk soal ini ya. Nah, ini kita sudah punya soal, ada 5 soal yang akan nanti kita import ke dalam bank soal kita ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuat soal lebih banyak lagi. Ini kita save ya. Terus kita masuk ke bagian import. Nah, di sini Bapak Ibu pilih GIF format karena tadi kita bikin soal dengan model GIF format. Terus jangan lupa ke general. Di sini kita arahkan ke topik dari soal ini ya, adalah kuis pertemuan 2 ya, kategori ya, ke kategori dari soal ini adalah kuis pertemuan 2. Ini biarkan saja. Terus kita drag soal yang tadi kita buat ya, soal .txt di notepad ya, menggunakan notepad. Terus kita import. Nah, pastikan jumlah soal yang tadi kita buat ada 5, maka di sini pun terimportnya 5 ya. Continue. Nah, soal kita sudah masuk ya. Fungsi judul soal akan tampil seperti ini ya. Ini adalah bentuk esai, ikonnya seperti ini, multiple choice, jawaban singkat ya, true false ya. Ini sudah selesai. Jadi kita sudah punya bank soal untuk kuis pertemuan 2. Kita akan kembali lagi ke kelas virtual kita. Nah, kita akan membuat kuisnya ya, tadi baru soalnya. Jadi konsep kuis sekali lagi adalah kita punya tempatnya adalah kuis pertemuan, dan kita punya soalnya yang berada di bank soal. Nah, kita akan coba menambahkan kuis. Kuis itu berarti activities. Ya, ini ya. Kita klik, tuliskan di sini kuis pertemuan 2. Ini adalah aturan-aturannya. Jawablah soal berikut ini selama misalkan 30 menit. Nah, waktu pengerjaan soal silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan jumlah soal yang Bapak Ibu berikan ya. Jangan misalkan jumlah soalnya sedikit tapi Bapak Ibu memanjangkan waktu menjawabnya ya. Nanti kemungkinan mahasiswa akan menyontek atau mencari resource lainnya ya. Nah, seperti ini ya. Terus kita nggak perlu tampilkan, atau kembali lagi terserah Bapak Ibu ya. Misalkan contoh di sini saya tidak menampilkannya, atau kita tambahkan keterangan kalau memang ingin menampilkan di depan ya.
Misalkan kita kasih ini terus ke reply forum sebelum mengerjakan kuis ya. Jadi mereka wajib mereply forum dulu ya. Waktunya, pengaturan waktu ada di sini. Kuis terbuka pada waktu kapan? Saya akan sesuaikan. Misalkan ini 21 jamnya 00 sampai dengan 27 ya, sesuai rentang waktunya ya Bapak Ibu. Ini 23 sampai dengan 59. Ini adalah limit pengerjaannya ya, seperti aturannya 30 menit, maka saya merubahnya 30 menit di sini. Terus ini tidak perlu, ini tidak perlu, ini tidak perlu, review option. Ini lebih baik kita lepas ya Bapak Ibu. Jangan sampai mereka nanti bisa melihat hasil jawabannya. Kalau saya lebih suka ini saya lepas semua nih, bagian review option. Ya, biasanya admin nanti akan setting ya, admin dari kuliah online ini men-setting default ini terlepas, ini masih ada centangnya ya. Yang lebih baik dilepas semua ya Bapak Ibu ya. Sudah. Terus ke bagian restrict. Ini penting ya, untuk menambahkan activity completion berdasarkan replay forum ya. Seperti ini. Jadi kuis ini aktif bila mahasiswa sudah mereplay forum terlebih dahulu. Sudah selesai. Ini baru buat tempatnya ya. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai nanti dianggap sudah selesai. Kalau kita klik, ini soalnya belum ada ya. Jadi kita klik dulu, terus ke edit quiz untuk memasukkan soalnya. Ya, di sini default maximum grade-nya adalah 10. Harusnya nih 100 ya. Kita save. Terus ini kalau Bapak Ibu inginkan soal itu diacak ya, ini diaktifkan ya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menginginkan soalnya diacak karena saling berkaitan antar soal, ya ini jangan dicentang ya. Nah, terus kita add from question bank. Nah, ini jangan lupa arahkan ke materi ininya ya, ke kategori pertemuan kuisnya ya. Ini saya ke kuis pertemuan 2 ya. Bapak Ibu centang add selected ya. Nah, soalnya sudah masuk ke dalam tempat topik kuis pertemuan 2 ya. Nah, bagian ini ketika Bapak Ibu ingin memberi bobot setiap butir soal. Misalkan essay ini lebih sulit, Bapak Ibu ingin membobotnya punya poin 3 misalkan ya. Terus misalkan yang ini, soal 3 ini mau lebih besar lagi dibandingkan true false ya, ataupun pilihan berganda ya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja. Ini sudah selesai. Kita ke kuis pertemuan 2. Nah, akan tampil seperti ini ya. Jadi kalau kita klik, soalnya sudah masuk ya, diacak ya Bapak Ibu ya. Ini esai, ini multiple choice ya. Ini kalau kita refresh harusnya ini berubah-ubah ya. Nanti jawaban setiap soal di mahasiswa itu akan berbeda ya. Nah, kita sudah punya soal kuis yang kita masukkan ke tempatnya ya di pertemuan terkait. Oke, jadi kewajiban Bapak Ibu untuk pertemuan 1 model sinkron atau tatap maya dan model asinkron atau online sudah terpenuhi ya dalam pengelolaan mata kuliah berbasiskan e-learning di Undira ya. Dan terakhir, kewajiban Bapak Ibu adalah
mengekspor gradebook ya. Nah, ini gradebook itu adanya di administration ya, di sini. Bapak Ibu klik saja, terus ke bagian export, pilih Excel spreadsheet ya. Ini nanti akan tercentang secara default, tidak perlu Bapak Ibu rubah-rubah. Terus tinggal Bapak Ibu download. Nanti bentuknya akan Excel ya. Nah, nanti file Excel ini akan Bapak Ibu submit ke fitur Siska ya, bila sudah tersedia, atau ke prodinya masing-masing, karena dokumen ini akan digunakan prodi untuk memantau aktivitas Bapak Ibu semua ya. Jadi gradebook itu nanti disubmit di akhir perkuliahan Bapak Ibu nanti ya, menjelang UAS atau setelah UAS biasanya ya. Nanti Bapak Ibu diminta oleh prodinya masing-masing ya. Demikian Bapak Ibu. Jadi itu kira-kiranya yang bisa Bapak Ibu kerjakan ya dalam pemenuhan perkuliahan online. Nah, perlu diingat juga Bapak Ibu, untuk bagian forum ini nanti Bapak Ibu punya kewajiban memberi nilai ya setiap reply dari mahasiswa. Nah, untuk nilai ini tidak perlu di pertemuannya, jadi sesempatnya Bapak Ibu saja. Yang penting nilai itu harus ada ketika Bapak Ibu mengekspor gradebooknya ya, karena nilai itu nanti akan digunakan Bapak Ibu menjadi parameter nilai akhir dari capaian mahasiswa ya. Jadi nilai akhir selain UAS, UTS ya, tugas besar, maka Bapak Ibu perlu memasukkan nilai forum dan kuis dari pertemuan online-nya ya, untuk kuliah online ya, untuk e-learning ya, jenis kuliah e-learning ya. Jadi forum dan kuis bagian dari parameter nilai akhir ya. Demikian Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu dalam pertemuan kuliah online ini juga ingin menambahkan tugas besar, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur yang namanya assignment ya. Contohnya ya, sebelum saya akhiri, saya akan coba contohkan cara menambahkan assignment. Ini assignment tadi ya, add activity or ini ya tadi ya, resource. Misalkan di sini tugas besar ya. Kasih deskripsinya, sampaikan tugas besar kalian di sini. Klik. Nah, di sini availability-nya kapan ya. Misalkan Bapak Ibu hanya nggak usah ada due date ya, kapan dibuka dan kapan berakhir ya. Langsung seperti ini. Ya, misalkan contoh di sini tanggal 12 sampai dengan tanggal 30 misalkan ya, mulai dibuka ya. Sudah saja seperti ini ya. Kalau due date itu nanti ketika dia sebelum cut off date-nya, dia masih bisa ngirim nih ya, cuma ada flag aja bahwa mereka tuh sebenarnya terlambat dari due date-nya ya. Terus nah ya, bagian file submission-nya Bapak Ibu lepas, masukkan online tag. Jadi mahasiswa nanti diarahkan untuk menyampaikan link Google Drive dari filenya saja, jangan mengupload ke dalam server ya, agar servernya tidak terlalu berat ya Bapak Ibu, karena keterbatasan resource ya. Sudah, ini saja, tidak perlu di restrict, tidak perlu di activity completion. Bapak Ibu save. Kita punya assignment dengan nama tugas besar ya. Assignment ini bisa diletakkan di akhir, di pertemuan 15 misalkan ya, ataupun misalkan tugas besarnya ada 2 sebelum UTS UAS ya, disesuaikan ya kapan mereka boleh mensubmit tugas besarnya. Baiklah Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini membantu Bapak Ibu dalam pengelolaan kuliah online-nya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.